Hadirin Bapak Ibu jemaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini Allah lembutkan hati kita, Allah ringankan langkah kita untuk sama-sama hadir untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga langkah kaki kita menuju ke tempat yang mulia ini menjadi wasilah Allah hapus setiap dosa-dosa kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan sholat subuh yang baru saja kita tunaikan, Allah angkat derajat kehidupan kita, Allah muliakan siapapun di antara kita. Jika ada di antara kita yang sedang punya masalah, punya persoalan, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Semoga setelah sholat subuh yang kita kerjakan tadi dan selepas taklim pada pagi hari ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin bertakwa kepada Allah, sehingga pada akhirnya kelak saat kita kembali kepada Allah, kita membawa bekal kita, tentunya bekal terbaik saat kita nanti berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentunya tidak lupa tercurah keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah barokah pertemuan kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita membacakan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Fatihah yang pertama kita niatkan untuk para almarhum almarhumin, orang tua kita, keluarga kita, saudara kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan dengan iringan Ummul Quran surah Al-Fatihah, mereka-mereka yang sudah Allah panggil senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita niat yang kedua, kita niat mungkin di antara keluarga kita, saudara kita ada yang Allah uji dengan kesehatannya. Semoga Allah berikan kesembuhan yang sempurna dan bisa lagi beraktivitas seperti sedia kala. Dan kita niat yang ketiga, kita niat untuk diri kita yang hadir maupun jemaah Ar-Rahmah yang mungkin hari ini tidak hadir. Semoga Allah berikan kita kesehatan zahir batin, Allah berikan kita nikmat panjang umur, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah mudahkan setiap urusan kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang solihin dan solehat, dan mudah-mudahan kelak ketika Allah panggil kita dalam kondisi husnul khotimah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solehah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya mulai kajian pada pagi hari ini saya mau tanya, kalau sholat subuh yang hadir banyak seperti ini? Banyak seperti ini? Ya kali gitu, karena habis piala Liga Champion tadi final
jadi banyak yang hadir ya, walaupun yang menang main citi tadi, kayaknya banyak yang nonton juga kayaknya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kajian kita pada pagi hari ini mungkin beda dari yang lain. Saya sengaja mengambil tema yang sedikit agak serem ya, yang sedikit unik, tapi memang kita bakal ngerasakan, kita bakal ngerasain suatu saat nanti, cepat lambat, suka enggak suka, nanti kita akan ngerasain. Makanya saya ambil temanya yang agak serem, yaitu kemana ruh kita nanti setelah keluar dari jasad. Ya mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan ini menjadi semangat buat kita untuk selalu hidup dan membawa bekal nanti kita nanti di alam akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa dan beriman adalah percaya dengan adanya alam gaib. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang-orang yang beriman bertakwa itu adalah orang-orang yang percaya dengan adanya alam gaib. Orang yang beriman bertakwa adalah orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Orang yang beriman dan bertakwa itu adalah orang-orang yang ketika Allah kasih rezekinya dia nafkahkan. Dan salah satu alam gaib itu adalah percaya dengan kehidupan setelah kematian, percaya dengan adanya alam kubur, percaya dengan adanya alam akhirat, percaya dengan adanya jembatan Shirathul Mustaqim, percaya dengan adanya padang mahsyar, percaya dengan adanya surga dan neraka. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk selalu mempersiapkan diri kita sesudah kematian. Nabi bilang, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, orang yang cerdas, yang pinter itu adalah orang yang selalu muhasabah, orang yang selalu introspeksi dalam diri, wa amila lima ba'dal maut, dan mempersiapkan dirinya setelah kematian. Tujuannya apa? Supaya kita nggak nyesel, supaya kita nggak rugi nanti, nggak sekarang, nanti pada saat kita sudah ada di alam akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran berapa banyak orang yang sudah Allah panggil itu menyesal. Kenapa semasa hidupnya di dunia itu nggak pernah beribadah sama Allah? Allah katakan dalam Al-Quran, fayaqulu ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Fayaqulu laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Jadi orang-orang yang telah Allah panggil ini berkata, fayaqulu ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikanlah kami, hidupkanlah kami sebentar aja ke dunia. Apa permintaan mereka? Fa asaddaqa wa aku minas solihin. Kami akan menjadi orang yang ahli sodako ya Allah, kami akan menjadi orang yang soleh dalam kehidupan. Lalu Allah katakan dalam mereka, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah katakan kepada mereka, aku tidak akan mengembalikanmu ke dunia walaupun sebentar aja.
baik buruknya kehidupan kita kelak nanti di alam akhirat itu dapat kita lihat pada saat kita hidup di dunia. Kalau kita rajin ibadah, apalagi yang namanya sholat 5 waktu selalu berjamaah di Masjid Ar-Rahmah, sholat nggak pernah ketinggalan, sholat tepat waktu selalu berjamaah, puasa nggak pernah ketinggalan, yang wajib apapun yang sunnah, sedekah apalagi nggak kurang-kurang. Jadi baik buruknya kehidupan kita nanti kelak di alam akhirat itu dapat kita lihat pada saat kita hidup di dunia. Baik buruknya kehidupan kita kelak di akhirat dapat kita lihat pada saat ruh keluar dari jasad kita. Ada yang bilang ruh keluar dari jasad itu, setelah keluar dari jasad itu katanya sudah ada di atas langit. Jadi ketika ruh sudah keluar dari jasad kita itu katanya berada di atas langit. Ada yang mengatakan ruh kalau sudah keluar dari jasad katanya sebelum 40 hari itu masih muter-muter di sekeliling rumah. Kalau orang sini bilang mah ayab-ayaban, masih muter-muter. Ada yang bilang katanya ruh kalau sudah keluar dari jasad itu berada di alam barzah yang kita kenal dengan alam kubur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam sabdanya, Allahumma innaka ta'khuzur ruh min bainil asobi wal qasobi wal anamil. Kata Nabi ada 3 macam cara. Ya, ini tolong diperhatikan. Nanti kita akan ngalamin. Yang saya bilang tadi, suka nggak suka, cepat atau lambat kita akan ngerasain. Kenapa? Yang namanya kematian udah pasti. Kita cuma tunggu giliran doang. Nah sekarang biar kita tahu. Kata Nabi ada 3 macam cara ruh keluar dari jasad kita. Allahumma innaka ta'khuzur min bainal asabi wal qasabi wal anamil. Ada 3 macam cara ruh keluar dari jasad kita. Yang pertama, ruh keluar itu melalui mulutnya. Yang kedua, ruh keluar itu melalui ubun-ubun kepala. Yang ketiga, ruh keluar dari jasad kita itu melalui ujung-ujung jari tangan kita. Kalau ujung jari-jari tangan kita udah mulai pada kram-kram, kesemutan, nah itu siap-siap tuh Pak. Ya mungkin asam urat kali, kebanyakan makan santan juga sama gorengan. Jadi kata Nabi itu 3 macam cara itu ruh keluar dari jasad. Makanya pada saat kalau kita melihat ada saudara kita, keluarga kita detik-detik sakaratul maut, kita berada di sampingnya, pada saat kita pegang kakinya itu sudah mulai dingin, itu biasanya ruh itu sudah mulai bergerak. Mulai dari anget kita pegang, lama-lama dingin tuh kaki. Ketika kakinya kita pegang, oh ternyata ruhnya itu sudah mulai bergerak. Nah bergeraknya itu ketika mau keluar itu melalui ubun-ubun kepala, melalui mulut, dan melalui ujung-ujung jari tangan. Makanya kalau kita datang takziah, ketika ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan, Masjid Ar-Rahmah ngumumin, langsung kita takziah datang ke rumah duka. Biasanya kalau kita takziah datang ke rumah duka itu biasanya apa? Kita datang ke rumah, kita masuk, kita lihat jenazahnya, setelah kita doakan, biasanya supaya nggak penasaran, biasanya kita ngeliat tuh jenazah. Jenazah biasanya kalau dibaringkan itu di atas kasur, itu kan ditutup sama mukanya dengan kain putih. Pada saat kita buka itu muka jenazah, biar supaya kita nggak penasaran, kita buka itu kain putih. Pada saat kita buka itu kain putih, kita lihat mulutnya agak mangap.
Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia, apa namanya, diikat kepalanya ya, supaya mulutnya itu apa, giginya tutup. Sering melihat kayak gitu. Nah permasalahannya kalau kita datang takziah, ngelihat jenazah, kita buka kain putih, pada saat kita buka kita ngelihat mukanya itu mulutnya mangap. Ini jangan sekali-sekali terlintas dalam pikiran kita, oh saya mah nggak heran sama ini jenazah, semasa hidupnya emang dia sering ngomongin orang. Ini saya kasih tahu, jadi kalau ada jenazah yang mulutnya mangap kita ngelihat sebelum diikat, itu bukannya sering ngomongin orang, berarti ruh keluarnya dari mana? Dari mana? Dari mulut. Jadi ini kita tahu, pertama ruh keluar dari mulut, yang kedua dari ubun-ubun kepala, dan yang ketiga dari ujung-ujung jari tangan. Makanya di dalam sabda Nabi SAW yang diriwayatkan dari Bara bin Azib, kalau kita membaca ya dalam satu riwayat dari Bara bin Azib, maka kita harus paham, ketika ada orang yang mau meninggal dunia detik-detik sakaratul maut, itu datang segerombolan malaikat, datang segerombolan malaikat ya. Kalau yang mau meninggal itu adalah orang yang beriman, yang datang itu segerombolan malaikat itu adalah malaikatur rahmah. Iza kana mu'min fi inqita'i minad dunya wa iqbalu minal akhirah. Apabila seorang mukmin itu akan meninggalkan dunia dan datang dalam urusan akhirat, nazala ilaihi malaikah minal malaikah, akan datang segerombolan malaikat. Kalau yang mau meninggal itu adalah orang yang beriman, yang datang itu malaikat rahmah. Mereka membawa dua barang. Malaikat rahmah itu turun dari atas langit membawa dua barang. Yang pertama kafanun min akfanil jannah, kain kafan yang diambil dari surga. Yang kedua hanutun min hunutil miski, minyak wangi yang diambil dari surga. Jadi malaikatur rahmah itu sudah membawa dua barang tuh, turun dari atas langit. Lalu mereka ada di mana? Fajalasu indamudil basor, sejauh mata orang itu ketika memandang. Dibilang dekat ya jauh, dibilang jauh ya dekat. Makanya kalau orang mau meninggal dunia kan matanya begini nih, mohon maaf ya, kalau orang mau meninggal dunia matanya agak begini, apa namanya nih, mendelik. Itu bukan melihat tatapan kosong, Pak. Kalau ada orang yang mau meninggal dunia matanya mendelik, itu bukan melihat tatapan kosong, tapi dia melihat sesuatu yang gak pernah dijumpai seumur hidupnya. Jadi malaikat rahmah itu dibilang dekat ya dekat, dibilang jauh ya jauh. Jadi malaikat rahmah turun bersama malaikat maut. Yang turun satu malaikat, siapa? Malaikat maut. Persis berdiri di samping kepalanya yang mau meninggal dunia. Lalu malaikat maut itu mengatakan, faya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai ruh yang baik, keluarlah engkau
dari jasadmu itu dan masuklah ke surganya Allah dengan izinnya. Pelan-pelan itu ruhnya tuh dicabut tuh. Ketika ruhnya sudah dicabut keluar dari jasadnya, nah itu tergantung keluarnya apa dari mulut, apa dari ubun-ubun kepala, apa dari ujung-ujung jari tangan. Yang penting tugas malaikat maut mencabut ruhnya. Ketika ruhnya sudah dicabut, sudah keluar dari jasad, malaikat-malaikat rahmah itu turun. Jadi malaikat maut sudah selesai tugasnya, naik lagi ke atas. Yang turun malaikat rahmah membawa dua barang. Yang pertama kain kafan, yang kedua minyak wangi. Ketika ruhnya sudah keluar, itu malaikat rahmah itu membentangkan kain kafan yang diambil dari surga, lalu diletakkan tuh ruh yang baik tadi di atas kain kafan, dibungkus. Setelah dibungkus, lalu dihantarkan tuh ruh yang baik kemana? Ke atas langit. Jadi ruh yang baik ini ketika sudah keluar dari jasadnya, diletakkan di atas kain kafan, dibungkus. Setelah dibungkus dengan rapi, langsung dibawa, dihantarkan dengan malaikat rahmah itu ke mana? Ke atas langit. Langit ini kan ada 7 lapis langit. Langit ini ada 7 lapis langit. Langit pertama, langit kedua, itu jaraknya itu masiratuhu khamsumi asanah. Jarak antara bumi yang kita dudukin sampai ke langit yang pertama itu jarak tempuhnya itu masiratuhu khamsumi asanah, 500 tahun perjalanan. Jarak antara bumi yang kita dudukin, yang kita pijak, sampai ke langit yang pertama masiratuhu khamsumi asanah, 500 tahun perjalanan. Dari langit pertama ke langit yang kedua begitu juga, 500 tahun perjalanan. Kalau sampai 7 lapis langit, kira-kira berapa tahun itu? Berapa? 3.500 tahun. Jadi ruh ketika dicabut dari jasad, sudah dibungkus dengan kain kafan, dibawa ke atas langit, itu perjalanannya itu 3.500 tahun perjalanan. Kita nggak usah pikirin Pak, pusing kita. Ini udah di luar logika kita. Sesampainya di langit yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam sabdanya apa? Fastaftahu lahumul bab. Nabi bilang, yang mau datang ini ruh yang baik, bukain pintu. Bukain pintu langit yang pertama. Yang mau datang ini, yang mau lewat ini ruh yang baik. Dibuka tuh pintu langit yang pertama. Masuk ruh yang baik. Kemana? Langit yang pertama. Di langit yang pertama, malaikat-malaikat itu sudah menunggu. Sesampainya di langit yang pertama, malaikat-malaikat yang menunggu di langit yang pertama ngomong, bilang apa? Manir ruh haza thayyib. Ruh yang baik ini siapa? Haza fulan bin fulan. Ketika dijawab, ini fulan bin fulan, orang baik, ahli ibadah, disambut dengan bergemuruh malaikat yang di atas langit yang pertama. Langsung menuju ke langit yang kedua, langit yang ketiga, sampai ke langit yang ketujuh. Lalu Allah katakan kepada malaikat-malaikat rahmah di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 18, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabu markum yashhaduhul. Ini nggak ada yang hafal ya? Yashhaduhul muqarrabun. Jadi ketika ruh yang baik ini udah sampai di langit yang ketujuh, lalu Allah katakan di hadapan malaikat-malaikat rahmah, wahai malaikat-malaikat, tulislah kebaikan hambaku ini di dalam kitab Illiyin.
Ketika kebaikan yang udah ditulis dalam kitab Iliyin, a'idduhu ilal ar. Allah katakan a'idduhu ilal ar, kembalikan lagi tuh ke dunia. Siapa? Ruh yang baik tadi. Kenapa? Karena aku ciptakan dia dari tanah, akan aku kembalikan juga ke tanah. Udah, karena perintah Allah. Lalu malaikat-malaikat rahmah ini menghantarkan lagi ruh yang baik kemana? Ke dunia. Ketika sampai ke dunia, ke langit dunia, ruh yang baik ini melihat jasadnya lagi disemayamkan di rumah, ngelihat jasadnya tuh lagi disemayamkan, lagi dikafankan, lagi dimandikan, lagi disolatkan. Makanya kata Imam Ibnu Hatim, ada 5 hal, kata Imam Ibnu Hatim, ada 5 hal yang harus disegerakan di dalam agama. Salah satunya adalah mengubur jenazah. Nggak baik kalau jenazah itu disemayamkan sampai 2 atau 3 hari dulu mah. Apalagi kalau udah nggak ada yang ditunggu, jangan pakai lama-lama. Kenapa? Kasihan ini jenazah. Contohnya siapa? Baginda Rasul. Rasulullah, beliau ini kelahiran kota suci Mekah. Perintah dari Allah hijrah ke kota Madinah. Sampai akhirnya beliau wafat di kota Madinah. Sampai akhirnya dimakamkan pun di mana? Di kota Madinah. Ini kadang-kadang kita ini udah lama bertahun-tahun nyari nafkah, nyari rezeki di Jakarta. Ketika meninggal dunia dibawa ke kampung. Ya kalau keluarganya banyak uang, orang kaya mungkin tidak masalah. Ini kadang-kadang orang susah. Wasiat, nanti kalau gua meninggal dunia, tolong nanti kuburkan gue di kampung. Lah sekarang aja orang meninggal dunia tuh nggak gratis, Pak. Mandiin, kapanin, sama nyolatin aja itu udah 1 paket. Itu belum mau mobil ambulan, belum buat bayar supirnya. Jadi kalau udah nggak ada yang ditunggu, cepet-cepet. Nih kadang-kadang orang kita meninggalnya siang, besoknya baru dikubur. Kalau sudah tidak ada yang ditunggu dari keluarga, bersegeralah untuk mengubur jenazah. Jangan pakai lama-lama. Makanya ketika roh itu dihantarkan lagi ke dunia, ngelihat tuh jasadnya lagi disemayamkan, ngelihat jasadnya dimandikan, dikapankan, disolatkan. Ketika jasadnya dibawa tuh dengan keranda kurung batang itu ke pemakaman, ke tempat perisatan yang terakhir, ruh yang baik itu ngomong, qaddimuni, 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 cepet, cepet, jangan pakai lama-lama. Tuh kalau ruh yang baik tuh, ketika jasadnya itu dibawa tuh pakai keranda nih kurung batang, ruh yang baik itu ngomong, qaddimuni, qaddimuni, cepet, cepet, masukkan aku ke lubang landak ke liang lahat. Kenapa? Karena aku sudah ditunggu dengan kenikmatan alam kubur. Makanya kalau kita ziarah, ya kalau kita ziarah nih, jangan asal nyelonong aja, Pak. Ini kadang-kadang udah nggak ada tulisannya. Kalau di TPU biasanya kan ada tulisannya tuh. Biasanya ada gapura, tulisannya apa? Halo? Ini namanya pada ngantuk ya. Di situ kan ada tulisannya, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya Ustadz, boro-boro saya baca, ngeliat juga kagak, saya nyelonong aja. Jadi ruh yang baik itu ketika jasadnya sudah dimasukkan ke lubang landak ukuran 2x1, mukanya dihadapkan ke arah kiblat, lalu dibuka nih apanya, tali pocong ya, bahasa kita tali pocong ya, mukanya ditempelkan ke tanah, terus pakai tanah tuh dibulet-buletin tanah tuh ya, supaya apa? Supaya agak miringnya kuat, jangan jatuh gitu badan jenazah.
Kalau itu sudah bagus semua, ya, sudah mantep, posisi jenazahnya juga udah oke, terus ditutup dengan papan, cuman papannya jangan dinomerin. Emang warteg pakai nomerin? Ya, ditutup sama papan. Ketika papannya udah ditutup, tidak ada sela-sela lagi, lalu diapain? Diapain? Ya diuruk, saya juga tahu diuruk, masa ditinggal. Ya, ketika papan udah selesai, diuruk. Ketika diuruk udah selesai, kata Nabi apa? Istaghfiru li akhikum was'alu lahu bitasbit fa innahul ana yus'al. Mohonkanlah ampunan untuk si mayit, karena pada saat itu si mayit langsung diberikan pertanyaan oleh malaikat mungkar dan nakir. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka. Dapatkah kita jawab? Makanya kita disunahkan untuk baca doa talqin. Jadi kalau udah selesai nguruk, ya udah dikasih bunga itu urugan, dikasih air mawar, biasanya dikasih air mawar tuh. Cuma air mawarnya jangan banyak-banyak, kesian ini di bawah. Kita disunahkan untuk baca doa talqin. Kan di dalam doa talqin apa? Sabbatakallahu fid dunya fil qauli sabit fil hayati dunya wal akhirah. Jadi ruh yang sudah keluar dari jasad, jasad dimasukkan ke lubang landak, ya, ke liang lahat, itu ruh yang baik yang sudah keluar dari jasad. Ketika ruh sudah masuk ke liang lahat, ditutup sama papan dan sudah diuruk dengan tanah, itu ruh yang baik itu langsung masuk lagi itu ke jasadnya. Jadi malaikat mungkar dan nakir ketika mengajukan pertanyaan, itu ruh yang baik itu sudah masuk lagi ke jasadnya. Dapatkah kita jawab Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Qur'anu imami wal Ka'batu kiblati wal muslimuna ikhwani? Mudah-mudahan kita bisa dapat jawab itu semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini perlu kita tahu. Jadi kalau ciri-ciri kalau orang mau meninggal dunia nih, mohon maaf Pak, ciri-ciri kalau orang mau meninggal dunia itu mulai dari 100 hari itu kan sudah kelihatan. Dari mulai 100 hari terus turun lagi 7 hari sampai hari terakhir. Biasanya kalau sudah hitungan hari, calon orang yang mau meninggal dunia nih, biasanya makanan yang dia nggak suka, yang dia nggak pengen jadi pengen. Memorinya yang biasanya dia nggak pernah inget jadi inget. Dia inget orang tuanya, dia inget rumahnya yang dulu. Dia pengen makan ini, pengen makan itu. Makanya kalau ada orang yang udah detik-detik sakaratul maut, pengen ini pengen itu, jangan pakai dilarang, kasih aja. Takutnya meninggal nggak kesampaian. Makanya kan biasanya kalau orang mau meninggal dunia kan dikumpulin tuh. Apalagi meninggalnya di rumah, nggak pakai di rumah sakit. Emang sudah faktor usia, udah uzur, sakitnya udah lama. Biasanya kalau sakitnya udah lama bertahun-tahun tuh biasanya dikumpulin tuh anak-anak mantunya semua pada kumpul. Din, Neng, kumpul sini. Babak romanya udah nggak kuat, sakit udah lama, romanya udah nggak udah nggak sehat lagi udah. Yang penting lu pada ikhlas. Babak karena udah nggak kuat ini. Bertahun-tahun babak sakit berobat kemana-mana kagak sembuh-sembuh. Kalau lu ikhlas, lu redo, tenang. Babak mau pergi tenang ke hadapan Allah. Makanya lu gua kumpulin semua di sini. Pesan gua itu ruko tuh yang di pinggir jalan pahlawan dulu, jangan lu jual. Emang apa Mbak? Punya orang goblok dibilang gitu katanya.
Kan biasanya begitu tuh, kalau orang-orang biasanya kalau orang yang mau meninggal dunia kan biasanya kumpul tuh. Kalau yang meninggalnya di rumah enak, kalau di rumah sakitnya agak rada susah. Makanya kita pengen meninggalnya dalam kondisi apa? Husnul khotimah. Kita minta, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Kita pengen meninggalnya dalam kondisi husnul khotimah. Apalagi dalam beberapa tahun ini banyak kejadian-kejadian, ya, wali kota Bandung tuh, Mang Uded apa? Mang Oded ya, Mang Oded lagi mau khotib Jumat meninggal dunia. 2017 ada namanya Pak Izhar, jemaah Masjid Al Ittihad Tebet, di bulan puasa lagi, udah niat mau umroh lebaran, pengen lebaran di sana di tanah suci sama bininya. Lagi sholat isya sebelum taraweh, lagi sholat isya di Masjid Al Ittihad rakaat kedua, lagi sholat isya di Masjid Al Ittihad bulan suci Ramadan, udah niat pengen umroh, jatuh rakaat kedua, jatuh. Jemaah kaget, yang samping-sampingnya akhirnya ngebatalin. Kenapa? Pak Izhar ternyata udah nggak bangun-bangun. Akhirnya jemaah yang samping kanan kiri ini ngelihat Pak Izhar jatuh, sontak yang kanan kiri ini membatalkan sholat. Ternyata dipegang urat nadinya udah nggak ada. Kira-kira meninggalnya husnul khotimah kagak ya? Insya meninggalnya bulan suci Ramadan di masjid, lagi sholat, udah niat pengen umroh. Saya dulu tinggal 8 tahun di Cepete, di rumah mertua. Sekarang aja saya tinggal di Cirende. Pagi-pagi ada Ustadz Sodik teman saya ngabarin, Ustadz ada tetangga kita semalam meninggal, Ustadz mau takziah enggak? Akhirnya saya datang dengan Ustadz Sodik. Saya datang ke rumah duka, saya melihat jenazah, cakep betul mukanya, bersih, senyum. Akhirnya setelah saya takziah, saya bertemu dengan istri almarhum. Saya tanya, ibu, karena yang saya dengar almarhum meninggalnya katanya lagi sholat. Akhirnya saya tanya sama istri almarhum, ibu apa benar suami meninggal lagi sholat tahajud? Apa jawaban istrinya? Sambil nangis sedih, sambil menangis, istrinya ngomong di hadapan saya, iya Ustadz, suami saya meninggal dalam posisi lagi sujud, lagi ngelaksanain sholat tahajud. Posisinya lagi sujud, ngelaksanain sholat sunnah tahajud. Gerakan dalam sholat yang paling dekat dengan Allah itu pada saat kita lagi apa? Sujud. Saya bangun Ustadz, saya ngelihat suami saya lagi sholat. Saya langsung ke kamar mandi. Saya niat memang pengen sholat tahajud juga Ustadz. Kebetulan saya agak lama di kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, saya lihat suami saya sedang sujud. Saya pakai mukena, saya lihat kok suami saya nggak gerak-gerak. Hati saya penasaran Ustadz. Lalu saya hampiri suami saya pegang badannya, saya goyang-goyang, jatuh Ustadz. Sontak saya kaget. Akhirnya saya pegang urat nadinya Ustadz, udah nggak ada. Akhirnya saya panggil saudara semua, orang-orang yang tetangga, saya bilang, cuman ini memastikan, kita panggil dokter dari puskesmas Ustadz, ternyata memang betul udah nggak ada. Kan enak meninggal lagi sholat, si Anu meninggal lagi sholat, cakep. Si Anu meninggal lagi ngaji, si Anu meninggal lagi mancing, kan kagak enak dengernya. Apalagi nyawer, ya aduh udah kagak aja dah. Di dunia aja dengarnya udah kagak enak. Makanya orang meninggal dunia apa? Berpindah tempat, ya, perpindahan tempat dari alam dunia yang sementara ke alam akhirat yang kekal abadi.
Makanya alam barzah itu awalu manzilin min manazilil akhirah. Alam barzah, alam kubur adalah tempat persinggahan pertama sebelum kita menuju ke alam akhirat. Jadi alam barzah itulah ruh kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasad udah jadi satu dengan tanah. Jasad udah jadi satu dengan tanah. Udah nggak ada artinya, udah nggak ada harganya. Benar nggak? Benar nggak Pak? Kan Bang Haji Roma dalam lagunya kan bilang, ada lagunya kan Bang Haji Roma, ada yang hafal nggak? Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Ini bukan saya ngomong, ini Bang Haji Roma, ini mah saya ingetin doang. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Oh, serem dah. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata, bermandi cahaya. Ada yang apa enggak? Kagak, romanya saya doang sih. Terputuslah, terkuburlah. Wah, ada poin udah serem aja dah, udah kagak enak-enak aja udah. Kalau jasad udah jadi satu dengan tanah, udah jadi bangkai, udah kagak ada harganya. Makanya Al-Imam Ali karamallahu wajhah pernah dibilang, Al-Imam Ali karamallahu wajhah tuh ngomong, saya tuh kalau hidup di dunia, ya, saya kalau di alam kubur saya nggak takut. Kenapa? Maaf, kalau di dunia saya nggak takut, banyak orang. Di akhirat apalagi banyak orang. Ya, cuma saya takut di mana? Di alam kubur sendirian. Di alam kubur kita kesempitan, kegelapan, terasing. Itu semua bisa berubah dengan apa? Doa-doa yang kita panjatkan untuk mereka. Makanya dengan doa-doa kita yang masih hidup jangan pelit-pelit. Ada waktu, ayo kita datengin tuh, kita sowan, dateng ziarah kubur. Ini kadang-kadang kemana-mana kita ziarah, babak emak kita kagak diziarahin. Ziarah ke wali-wali bagus, ziarah ke ulama-ulama bagus, tapi emak bapak kita yang kuburannya deket kagak pernah kita tengok-tengokin. Makanya kalau kita pengen bakti sama orang tua, mumpung orang tua masih ada, itu keramat buat kita. Orang tua udah nggak ada, jangan lepas-lepas doa dan datengin tuh kuburan. Cuma datengin kuburan, jangan cuma doa doang, koret-koretin itu kuburan. Ya, kalau udah masuk kuburan jangan lupa ya. Jadi semua ruh semua berada di alam kubur ketika sudah keluar dari jasad. Ini katanya sebelum suruk. Ada mau bertanya nggak? Ini katanya ada tanya jawab ya. Ini maaf karena saya masih baru ya, jadi saya belum tahu. Ada pertanyaan? Katanya ada sesi tanya jawab katanya. Ini kan sebentar lagi syuruk nih. Ada yang mau tanya? Ya syukur-syukur sih nggak ada yang tanya, berarti udah paham. Oh, ada yang nanya? Iya Pak. Ya. Coba pakai mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz bilang kalau orang yang baik itu dia setelah jasadnya dimasukkan ke dalam kubur dia akan kembali lagi dengan senang hati katanya. Tapi kalau untuk orang-orang yang selalu berbuat jahat, maksiat itu gimana itu? Apakah langsung disiksa atau langsung diapain gitu? Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Jadi saya tadi ngasih contoh itu ruh yang baik.
ruh yang buruknya belum saya contohin. Ini pertanyaan yang bagus juga, jadi saya diingetin. Jadi kalau orang yang mau meninggal dunia adalah orang-orang yang selalu berbuat maksiat, yang selalu berbuat dosa. Ketika detik sakaratul maut itu malaikat-malaikat itu datang dari atas langit, segerombolan juga sama, mukanya kasar-kasar, membawa kain kapan yang diambil dari neraka. Detik-detik sakaratul maut, ruh yang buruk ini nih, ruh yang buruk ini mau meninggal dunia, ruhnya dicabut oleh malaikat maut. Ketika keluar dari jasad, diletakkan di atas kain kafan, lalu dihantarkan ke atas langit yang pertama. Sesampai di langit yang pertama itu malah ditampar oleh sayap-sayap malaikat. Jadi nggak dibukain pintu tuh, sampai malaikat itu nanya, mana ruh hazal habis, ruh yang buruk ini siapa? Jadi setelah ditampar-tampar oleh sayap-sayap malaikat itu Pak, itu kayak apa? Punya sayap. Jadi ditampar. Sesampainya di langit yang pertama untuk dibuka pintu, malah nggak dibukain pintu, malah ditampar oleh sayap-sayap malaikat. Sampai ditanya, ruh yang buruk ini siapa? Oh, Hazza Fulan bin Fulan. Nah, ketika jasadnya itu sudah dibawa ke pemakaman, ya, ruh yang buruk itu ngomong, ya wailaha, aina tazhabuna biha, sungguh celakalah aku, mau dibawa kemana jasadku itu? Jadi ruh yang buruk itu melihat jasadnya dimandikan, dikapankan, disolatkan. Ketika jasadnya dibawa ke pemakaman, ya, dibawa ke pakai keranda, ruh yang buruk itu ngomong, ya wailaha, sungguh celakalah aku, mau dibawa kemana jasadku itu? Udah ketakutan. Itu baru mau dimasukin ke alam barzah tuh. Bagaimana nanti sisaan nanti di alam akhirat? Ini pelajaran buat kita, ya, bahwasanya kematian itu adalah hal yang pasti buat kita. Cuma nunggu doang kita. Kita jangan pernah merasa, ah Ustadz saya mah masih muda, mati remah-remahnya rada-rada lama, masih lama saya mah Ustadz. Kata siapa? Jangan kita merasa muda, dibilang mati mah masih lama Ustadz. Kata siapa? Apalagi setelah COVID ini banyak yang mati muda sekarang. Lah bener-bener, udah banyak contohnya. Artis-artis sekarang banyak muda mati. Alda Sukma, Bobby Mercury, Nika Ardila tuh dari dulu meninggal sampai sekarang kagak balik-balik lagi. Ade Namnung, Budi Anduk, itu kan muda semua. Jupe, ngapa tahu Jupe? Temennya Olga Saputra 32 tahun, Jupe 37 tahun. Haji Mas Said 40 tahun habis main bola, innalillahi. Uje 40 tahun 3 hari habis ulang tahun. Motor Ninja 600 cc nabrak pohon palem Pondok Indah, mati. Uje. Habib Munzir Amusawa 40 tahun juga. Syekh Ali Jabrin 40 tahun juga. Di sini ada yang sebelum 40 tahun, ada di sini. 39 tahun ada di sini. Hati-hati tuh. Kalau yang udah lebih 40 insya Allah aman udah. Hah? Iya. Jadi jangan pernah merasa kita masih muda, mati rada-rada jauh. Oh enggak. Kalau udah datang waktunya, suka enggak suka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi begitu Pak ya. Ya, ada yang mau tanya lagi? Ada lagi Pak? Kaget. Yang mau bertanya? Ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ustadz, bicara perjalanan ruh
sampai ke tempat ditempatkannya ruh oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya berbagai macam versi. Jadi berdasarkan kitab-kitab, berdasarkan literatur gitu ya. Yang Ustadz sampaikan mungkin dari 1 atau 2 literatur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bicara ruh memang secret, sangat rahasia. Hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bil murad. Karena hakikat ruh memang kita sama sekali tidak tahu, tetapi lahiriah dicabutnya ruh dari jasad memang ada berbagai literatur yang menjadi dasar gitu. Salah satunya yang Ustadz sudah sampaikan. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah pasca penguburan, ketika dikubur, berbagai catatan di dalam syariat agama Islam dijelaskan bahwa setelah dikubur 7 langkah ketika kita sudah menguburkan, maka datanglah 2 malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Kemudian mereka berdua bertanya kepada ruh ini. Nah, terkait dengan hal itu terjadi banyak pendapat. Apakah pada saat ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir ini ruhnya saja atau ruh dengan jasadnya? Karena ada yang menyampaikan bahwa pada saat ditanya itu ruh dikembalikan oleh Allah ke jasadnya, sehingga pada saat ditanya maka ruh dan jasad. Ada juga yang menyampaikan bahwa itu ruhnya saja. Tolong kasih penjelasan ini Ustadz. Syukran. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan juga yang bagus banget ya. Jadi mengenai literatur kemana ruh setelah keluar dari jasad. Jadi kalau kita melihat dari beberapa versi ya, atau kitab-kitab yang lain, memang ada beberapa yang mengatakan bahwa yang namanya kematian ini kan memang hak prerogatif Allah. Yang namanya kematian ini hak prerogatif Allah. Kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemana ruh setelah keluar dari jasad, prosesnya bagaimana? Tapi kalau ini saya merujuk dari hadis Bara' bin Azib ya, dari hadis juga Ahmad, hadis Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, dari sanad Imam At-Tirmizi dan sanad Imam Ahmad. Walaupun memang ada beberapa versi yang lain ya yang mengatakan bahwa ruh itu kalau sudah keluar dari jasad itu memang banyak cara-caranya ya, bukan hanya 3 yang saya sebutkan saja, tapi juga lebih dari 3 itu ada yang hadis mengatakan seperti itu. Tapi kalau saya ingin menyampaikan satu kajian, saya selalu menyampaikan hadis yang memang hadisnya itu derajatnya sahih gitu. Saya tidak mengatakan kalau ada yang mengatakan hadis yang lain itu tidak sahih ya, tapi kalau saya pribadi ketika memberikan kajian dimanapun itu selalu saya memberikan hadisnya derajatnya yang sahih gitu. Nah, mengenai ketika jasad sudah berada atau sudah masuk ke lubang landak atau ke liang lahat ya, lalu ruh itu dimasukkan lagi, apakah ini pertanyaannya, apakah yang menjawab malaikat Munkar dan Nakir itu adalah ruhnya, atau ketika ruh sudah dimasukkan ke dalam jasad? Nah, makanya saya katakan tadi dalam hadis bahwasanya istaghfiru li akhikum was'alullahu bitasbit fa innahul ana yus'al. Mohonkanlah ampunan untuk si mayit. Kenapa? Karena pada saat si pelayat atau yang mengantarkan jenazah itu sudah sudah melangkah untuk balik pulang ya, makanya yatba'ul mayit salah satu yang mengikuti mayit itu ada 3 perkara, 3 macam. Yang pertama aluhu wa maluh wa amaluh. Yang antar si mayit itu pertama keluarganya, hartanya dan amalnya. Ketika jasad sudah masuk ke liang lahat, sudah selesai penguburan, yang 2 ini pulang. Siapa? Keluarga dan hartanya.
Anak istri semua pulang, mobil juga pulang ke rumahnya. Yang tinggal apa? Di alam kubur, amalnya. Nah sekarang pertanyaannya, ketika jasad sudah masuk ke liang lahat, ruh sudah dimasukkan lagi ke alam barzah, yang menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir itu apakah ruh atau ruh dimasukkan ke jasad? Ya. Jadi kalau dalam Imam Ahmad dan Imam Tirmizi bahwasanya ketika ketika jasad sudah masuk ke liang lahat, itu ruh dimasukkan lagi tuh kemana? Ke jasadnya. Kok bisa? Wallahu a'lam bishawab. Kalau secara akal pikiran kita, ketika ruh sudah dimasukkan lagi ke dalam jasad, apakah jasad itu sudah berontak-berontak dalam kubur? Kan logika kita begitu. Sama seperti halnya apa? Ketika ruh itu sudah naik ke atas langit, 3.500 tahun perjalanan, kok secara akal kita nggak bisa. Di luar akal pikiran manusia. Sama seperti halnya ketika apa? Ruh dimasukkan lagi ke jasadnya, di mana? Di alam kubur, di alam barzah. Makanya yang menjawab itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat mungkar dan nakir, man rabbuka wa man nabiyuka, yang jawab itu atas bantuan Allah. Makanya dibilang dalam apa? Dalam doa talqin, sabbatakallah, sabbatakallah. Allah teguhkan mereka dengan memudahkan menjawab Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi dan seterusnya. Kalau orang yang beriman, insya Allah menjawab dengan penuh ketenangan, dengan penuh keikhlasan, menjawab itu semua dengan baik. Dan saya yakin itu. Ya, mudah-mudahan jawaban saya walaupun mungkin nggak puas ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang lagi yang lain? Ini kita udah dicukupkan Ustaz, ada informasi dicukupkan ya, sudah jam 6 lewat ya, berhubung waktu sudah lewat ya. Iya, baik. Ya, terima silakan, kasih Ustaz. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah tadi kajian yang saya sampaikan mengenai kemana ruh setelah keluar dari jasad. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menambah keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebelum kita bubar dari tempat ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini membawa barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Niat hajat kita senantiasa diijabah Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, fid dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi wal amal, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah bi sakaratil maut, wa najata minan nar, wal afwa indal hisab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.